Hadirin jamaah pengawasan malam Rabu, kajian malam Rabu Pasolatan Masjid Nurul Huda 19 rahimakumullah. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak bisa menyebutkan satu persatu, apalagi sampai menghitungnya. La tahsuha, tidak akan bisa kita untuk menghitung, tidak akan bisa kita untuk menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini malam ke-147 hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023. 6 Juni itu ulang tahun siapa? Tokoh nasional? Pernah menjadi presiden? Nah, nanti dicek ya. Presiden berarti kalau tidak Soekarno, Soeharto. Kalau tidak Soeharto, Habibie. Ya, sebutin semua. Pokoknya tokoh nasional. Kenapa saya ingat? Karena waktu SD itu saya pernah mengirimkan surat lalu dibalas oleh Menteri Sekretaris Negara waktu itu Murdiono. Nggak mungkin Soekarno ya, saya belum lahir. Oke. Malam ini kita akan membahas mengenai, kalau saya ambil temanya, merengkuh pertolongan Allah dengan sholat. Merengkuh itu meraih, mengambil sesuatu sampai ke dada, sampai di sekolah dipeluk. Apa itu yang kita ambil, yang kita raih? Pertolongan. Pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Allah. Dengan apa caranya? Yaitu dengan sholat. Lalu pertanyaannya itu kan, kalau merengkuh itu kan kata kerja. Jadi kalau ada kata kerja, maka pertanyaannya itu bagaimana? Bagaimana cara untuk meraih pertolongan Allah? Bagaimana cara merengkuh pertolongan Allah? Lalu bagaimana sholat yang bisa dijadikan sebagai pertolongan Allah? Kalau selain sholat ada tidak upaya, usaha kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan pertolongan Allah? Lalu pertanyaan yang kritis lagi, mengapa kita itu perlu pertolongan Allah? Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita akan ungkap bagaimana, mengapa, kemudian kepada siapa pertolongan Allah itu akan diberikan. Jadi untuk membahas sesuatu itu kan, kalau dalam jurnalis ada 5W 1H. What, why, where, when. Apalagi? What itu apa? Where di mana? Why mengapa? When di mana? Who ya, who siapa? Lalu yang terakhir how. 5W 1H. Bagaimana? Supaya mendapatkan informasi yang lengkap itu menggunakan kaidah 5W 1H. Kalau dalam bidang
jurnalistik, mencari berita itu loh Bu, Bapak Ibu. Kan sekarang banyak heboh-heboh ya berita. Yang terbaru itu misalnya ini kejadian di taman siswa. Nanti kalau ada orang yang tidak lengkap kan akan menyudutkan warga, akan menyudutkan si pendekar itu ya. Saya tidak menyebutkan namanya. Tergantung bagaimana dia sudut pandangnya. Tetapi kalau yang adil itu apa? Dicari informasi dari dua belah pihak. Alhamdulillah saya baca hari ini di KR, kedua pihak damai dan menyatakan menyesal dengan peristiwa kemarin. Ya, itu untuk mendapatkan informasi. Nah, dalam kaitan ini merengkuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya kutip satu ayat, nanti kita akan beberkan sedikit demi sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah oleh kalian pertolongan bis-sabri dengan cara melakukan sholat, dengan penuh kesabaran, was sholat dan mengerjakan sholat. Wa innaha, hanya itu sabar dan sholat, lakabiratun, sangat berat, illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut. Siapa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang menyangka, berharap bahwa mereka itu akan bertemu dengan Allah, mulaqu rabbihim, bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Nih, ini sebenarnya sudah banyak Bapak Ibu dengar ayat ini, tetapi malam ini saya pertegas kenapa pentingnya pertolongan Allah. Malam Sabtu saya mudik ke Pemalang, kemudian malam Ahadnya saya bermalam di Pemalang, di pusatnya Pemalang sampai ke apa itu, ke Pendopo pagi-paginya, terus langsung ke embarkasi haji di Solo itu apa namanya Pak? Dono Hudan, terus kembali lagi ke sini. Kalau tidak karena pertolongan Allah, itu acara bisa jadi tidak sesuai dengan rencana. Saya benar-benar merasakan ini mesti pertolongannya Allah. Bagaimana itu pas malam Ahad? Malam Ahad itu, ini ada yang orang Pemalang nggak nih? Di Comal itu sedang perbaikan jalan. Jadi separuh jalan Pantura itu Comal sedang diperbaiki, dibongkar. Padahal harus on time datang ke sana jam 3, tulisannya jam 3 pagi. Tapi kenyataannya jadi jam 3 sampai jam 4 itu kredit banget itu. Alhamdulillah itu acara, jadi dari keluarga bapak ibu saya, mertua ya, itu lancar. Ya maksudnya bisa dengan tepat waktu sampai sana. Awalnya deg-degan. Malam Ahad itu ada operasi apa itu, knalpot yang gelombongan atau apa itu namanya. Jadi polisi penuh. Wah, deg-degan. Ini gimana ini? Padahal ini kita harus segera menuju ke Pendopo. Karena waktu itu kejadiannya banyak, ya polisinya banyak. Sedang razia, pokoknya sudah, wah ini deg-degan, ini bismillah aja, banyak-banyak ingat Allah, sabar pokoknya. Alhamdulillah ke lokasi sampai dengan selamat ya, dengan normal. Subuh meskipun bermalam saya di depan Polresnya
Pemalang di sana ya. Oh, bagaimana itu di sana banyak nyamuk pemirsa. Ini sisi negatifnya ya. Banyak nyamuk, lemut kalau orang sana bilangnya, oh kecil-kecil tapi nyelekit itu ya, bekasnya sampai pada rentol di kaki, di wajah itu ya, yang tidak tertutup baju, jaket. Saya ingat, wah ini mesti karena pertolongannya Allah. Ini kehendaknya Allah. Lalu kenapa kok bisa begitu? Bisa jadi karena ini orang-orang yang diselamatkan, ditolong Allah itu adalah orang-orang yang suka sholat, orang yang sabar, dan orang yang suka sholat. Karena di sini ditegaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Ini sedikit ini ya cerita. Tetapi ayat ini tidak ada hubungannya dengan tadi, karena ini sudah jauh-jauh pada zaman Rasulullah SAW diturunkan ayat ini. Mintalah oleh kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu pertanyaannya, sholat yang bagaimana? Minta pertolongan kepada Allah itu dengan sholat. Sholat yang bagaimana? Kalau sabarnya sudah tidak terlalu ditekankan. Dalam malam hari ini ya, kita fokusnya ke sholatnya, yaitu sholat yang khusyuk. Kita meminta pertolongan kepada Allah itu dengan cara sholat yang khusyuk. Dan kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, sholat yang dikerjakan pada awal waktu. Kenapa dua ini yang menjadi kuncinya? Yang pertama dengan sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu disebut khusyuk, orang-orang yang khusyuk yaitu yang takut kepada Allah, diindikasikan, ditandai dengan apa? Orang itu meyakini adanya pertemuan dengan Allah, dan meyakini adanya pertemuan Allah berarti apa? Ia akan kembali kepada Allah. Kalau ada orang yang sudah dalam dirinya yakin bahwa akan bertemu dengan Allah, akan kembali kepada Allah, maka selama hidup di dunia dia akan sangat hati-hati dalam berbuat sesuatu. Tingkah lakunya itu dia akan hati-hati. Dia akan mengeliminir perbuatan maksiat kepada Allah, baik dilihat orang ataupun banyak orang, maupun ketika dia dalam keadaan tidak dilihat orang, ketika dia sedang sendiri. Ini diantara orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah itu, dia meyakini adanya pertemuan dengan Allah, yakin suatu saat ketika kita sudah meninggal, mati di akhirat, itu ada peluang bertemu dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah itu mesti apa? Mesti kembali dulu kepada Allah. Ilaihi raji'un. Berarti apa? Kita kembali kepada Allah, artinya apa? Kita itu akan mati. Kalau kita akan mati, itu artinya apa? Hidup kita di dunia itu ada batasnya. Karena ada batasnya, maka selagi masih dalam ukuran hidup di dunia, masa-masa di dunia, maka maksimalkan dalam beribadah, terutama sholatnya. Sholatnya itu yang luar biasa, karena sholat itu adalah amalan yang sangat kompleks, amalan yang sangat komplit, lengkap. Ibadah yang paling lengkap itu adalah sholat, terutama untuk yang zikrullahnya, zikir kepada Allah. Ini saya ulangi lagi nih, kalau kita ingin memohon pertolongan kepada Allah, yakini dulu kita itu layak enggak dapat pertolongan Allah. Kita layak enggak nih Allah tolong kepada kita. Lalu bagaimana supaya kita itu layak, pantas ditolong oleh Allah? Yaitu sholat, yaitu sobar. Sholatnya dengan yang khusyuk. Kalau sholatnya hanya sekedar melakukan gerakan-gerakan fi'liyah sholat dari takbiratul ihram sampai salam tanpa menghadirkan hatinya betapa nanti kita itu akan menghadap Allah, ya sudah hanya sebatas gerakan-gerakan biasa, jadi tidak bermakna.
Dengan kata lain, buang-buang waktu sholatnya. Hati-hati, ini kan sekarang mulai gencar lagi nih. Ada golongan-golongan yang menyerang mengenai syariat atau kaifiatnya sholat, ibadahnya orang Islam. Kenapa dadak sholat dungkir-dungkir gitu? Nggak ada orang kok sujud, membungkuk, ada yang pokoknya ada orang-orang yang sinis dengan ajaran kita itu, dia akan mengkritisi amal ibadah umat Islam. Sebentar lagi kurban Idul Adha ya. Itu bagi orang yang sentimen terhadap ajaran Islam, apalagi di Indonesia, nanti kemungkinannya kan Idul Adha berbeda tidak? Nah, kalau di kalender umum itu tanggal 29 Juni. Tanggal 28 apa 29? Kalender umum itu 29 Juni, hari Kamis ya. Tetapi ada kalender yang lain tanggal 28 sudah Lebaran. Maka bagi orang yang sentimen, yang mengungkit-ungkit mengenai Islam, itu adalah menjadi sasaran empuk untuk memecah belah umat Islam. Saya berikan tadi ya contohnya itu, yaitu apa? Sholat Idul Adha-nya ada yang hari Rabu tanggal 28 Juni. Jadi menganggap 10 Zulhijjahnya tanggal 28 Juni tahun ini. Ada yang tanggal 29 Juni. Ini kan ada orang yang sentimen, gaya mendahului pemerintah. Ada juga, kamu pokoknya ada itu peluang untuk memecah belah, itu dari situ. Maka dari sinilah tugasnya saya, hadirin sekalian, untuk memantapkan itu adalah wajar aja perbedaan itu. Hanya sudut pandang berbeda dalam penentuan 10 Muharramnya. Muharram 10 Zulhijjah. Karena berbeda dari sudut pandang, ada yang hisab, ada yang ru'yah. Justru dengan perbedaan inilah maka ada tantangan bagi umat Islam untuk belajar lebih sungguh-sungguh terhadap ilmu falak terutama. Orang yang paham ilmu falak tidak melulu dia jago kalau tidak diiringi dengan akhlaknya. Masih ingat kan kemarin pas bulan puasa Lebaran kemarin? Ada yang mengatasnamakan tokoh, kemudian dia menjelek-jelekan golongan yang lebih awal sholat Idul Fitrinya. Itu padahal dia ahli dalam ilmu falaknya, ilmu penentuan awal bulan, tetapi dia lupa, dia tidak di backing dengan bagaimana berakhlak kalau adanya perbedaan. Ya, jadi begitulah nanti kalau tidak ada dengan ilmunya bisa-bisa membuat perpecahan. Hadirin Allah, saya kembali lagi. Kita itu pantas tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka jawabnya pantas dan harus memantaskan diri supaya Allah mau menolong kita. Apakah pertolongan itu dalam bentuk Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan limpahan rezeki, Allah beri kemampuan untuk beribadah? Itu banyak pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak sekedar pertolongan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kegiatan-kegiatan beribadah pun itu bentuk pertolongan dari Allah. Sekali lagi ya, kita itu pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita sudah merasa pantas mendapatkan pertolongan Allah, maka kita harus berupaya bagaimana supaya Allah mau menolong kita. Jawabannya adalah dengan sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Kalau dalam hadis yang lain, bahwa amalan yang disukai, yang dicintai oleh Allah ada 3, diantaranya adalah as-sholatu alal waqtiha, sholat pada waktunya. Ada juga yang menyebutkan dalam yang lainnya sholat awal waktu. Jadi orang yang melakukan sholatnya di awal waktu, tepat waktu atau di awal waktu, berarti dia pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kalau meminta kepada Allah itu
bangun. Kenapa? Dia sudah memenuhi syarat, Allah layak memberi pertolongan kepada dia karena dia sholatnya di awal waktu. Jadi kalau ada orang yang mau mendapatkan pertolongan Allah tapi sholatnya tidak di awal waktu, apalagi tidak pada waktunya, itu sama aja dengan permohonan yang hanya ingin dikabulkan tapi tidak mau berusaha. Kalau ke bank mungkin ya pengen dapat pinjaman besar, ya misalnya nih ya, ini saya tidak menganjurkan, pengen dapat bantuan yang besar tapi tidak mau memenuhi syarat-syaratnya. Pokoknya ke bank, bang, saya tuh butuh uang 50 juta buat modal ini. Kan bank tidak akan ujuk-ujuk nih tak kayak 50 juta. Enggak mungkin. Akan dicek dulu kan, ini bagaimana orang nih yang nasabah ini, calon nasabah ini, dia kira-kira 50 juta bisa disaur, bisa dibayar hutangnya itu berapa lama, kan akan dilihat. Oh dia usaha gini, oh dia pekerjaannya gini. Tapi kalau nggak ada usaha, nggak kerja, bank nggak mungkin ngasih. Itu bank lah. Itu kalau Allah, kalau diibaratkan dengan seperti itu, kita mohonnya banyak, keinginannya tinggi. Kalau bahasa anak sekarang itu berekspektasi ya, berkeinginannya tinggi tetapi tidak mau berusaha. Jadi supaya pertolongan Allah diturunkan kepada kita, kita dapat merengkuh pertolongan Allah, yaitu sholatnya kita perbaiki sholat kita. Saya juga agak nyesel ini, 2 hari ini sholat subuh saya di rumah. Jadi hari Senin pagi karena baru nyampe, kecapean, sholatnya di rumah, sholat subuh maksud saya. Kemudian Selasa tadi pagi sholat subuh di rumah juga. Bela-belain apa coba ya? Jadi sampai jam 12:30 saya masih kuat ngelembur itu ya. Pas bagian subuh adzan yang di Kertopaten, kalau kan selisihnya 2 menit. Begitu adzan yang di Kertopaten sana, berarti 2 menit kemudian qomat di sini. Wah ini nggak keburu ini. Sudah yang di rumah, bangun yang di rumah, sholat di sini, bangun. Ya sholat di sini, maksudnya sholat di rumah. Ya sudah. Nah, padahal kalau dipikir-pikir, bela-belain apa itu? Masa buat sholat subuh aja itu kok nggak ke masjid? Kadang anak saya itu balikin, loh ayah kok nggak di masjid, malah bangunin ngajak sholat di sini. Nah, memang kalau ngajarin anak, apalagi anaknya yang sudah kritis itu suka dibalik-balikin Bapak Ibu. Ayah kok nggak ke masjid? Kamu kan sama, kamu juga ke masjid. Pokoknya kalau ya senang juga kalau debat dengan anak ya. Tapi harus memposisikan kita itu walau bagaimanapun harus lebih di atas anak. Nah, kalaupun kita nggak bisa menjawab, ini rahasia, kita alihkan pembicaraan ya. Kalau udah mentok kita nggak bisa jawab, kita alihkan. Saya masih ingat betul anak kecil, anak seusia saya, anak saya itu yang kecil itu yang masalah Isra Mi'raj itu loh. Masih ingat, saya ceritakan dulu ya. Sebelum Isra Mi'raj berarti Rasulullah nggak pernah sholat. Coba bayangkan. Itu kepikiran nggak itu ke dalam benak saya? Kan nggak kepikiran. Tapi anak kecil, karena saya sampaikan ini peristiwa Isra Mi'raj, itu ada oleh-olehnya. Maksudnya itu ada perintah tugas dari Allah pada Nabi Muhammad untuk umatnya sholat 5 waktu. Tanya dibalik, berarti sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad gak pernah sholat. Coba gimana itu? Itu pertanyaan kritis. Lalu solusinya bagaimana? Kita alihkan. Yuk kita main pop-it sambil nanti sedikit-sedikit ya. Pernah nggak Bapak Ibu ada cucunya atau anaknya yang kritis? Bapak ngapa ya Pak? Kok dadak ning masjid? Di sini kan bisa sholat, kan sama. Coba bagaimana jawabannya? Karena sholat di masjid itu banyak pahalanya. Pahala itu apa ya Mbak? Pokoknya kalau anak kecil itu kita harus pilih-pilih bahasa, pilih-pilih kata yang bisa diterima sama si anak kecil.
pakai istilah ilustrasi ya. Diilustrasikan tuh maksudnya diumpamakan. Ya. Nggih. Saya ulangi lagi, sholat kalau kita mau layak supaya ditolong oleh Allah, perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya diantaranya adalah dengan sholatnya di awal waktu. Sebisa mungkin sholat fardu ya, ini sholat fardu di awal waktu. Bersyukur-syukur bisa berjamaah di masjid. Ini untuk yang bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu di rumah ya silahkan. Kalau misalnya kira-kiranya di rumah sudah bisa, kalau ditinggalkan masuk untuk sholat ke masjid ya silahkan ke masjid. Sekiranya ada yang urusan rumah tangga yang di rumah perlu dikerjakan ya sholatnya di rumah. Tapi laki-laki usahakan ke masjid. Ya, dimaksimalkan sebisa mungkin sholat di masjid yang fardu. Sekiranya zuhur nggak bisa, berarti asarnya ke masjid. Zuhur asar nggak bisa, maghribnya ke masjid. Zuhur asar maghrib nggak bisa, ya sholat isanya. Pas sholat isanya nggak bisa juga, subuhnya. Subuh nggak bisa juga. Nah, ditanyakan, lah kamu itu sebenarnya butuh Allah apa enggak? Waktu 24 jam sehari untuk sholat berjamaah, misalnya subuh yang 2 rakaat, anggap untuk wudhu 2 menit, perjalanan 2 menit, sholat subuhnya 4 menit, terus perjalanan pulang 2 menit, 10 menit. Masa 10 menit dari 24 jam itu nggak bisa sih kamu lakukan ke masjid? Itu yang sholat subuh ya, atau sholat yang lainnya. Jadi tanyakan kepada diri sendiri, masa sih kamu tega banget sholat fardu kok di rumah? Alasanmu apa di rumah? Iya. Maksudnya iya, padahal di rumah tidak ada kegiatan di luar, kan? Kepada Allah dari sifat malas. Perbaiki sholat agar Allah berkenan memberikan pertolongan kepada kita. Makanya ngaji sholat, pas sholatan ini saya cerita kemarin. Saya deg-degan kemarin pas sholat subuh di Pendopo, Pemalang. Di antara pengantar calon jamaah haji di musolanya Pendopo sana, waktu sholat subuh nggak ada yang mau jadi imam. Ini gimana ini? Jangan-jangan yang nganternya saya meragu ya, ngomong ya. Ini kenapa ini kok? Pada nggak mau. Musolanya jembar, tapi sop satu nggak ada yang mau ngisi. Jadi semuanya itu, lah gimana ini? Mau tidak mau kan saya harus tampil. Itu sudah saya ini, alhamdulillah begitu saya sudah maju imam, yang di luar pada datang pada masuk semua. Oh alah, jadi ngenteni ono imame. Itu saya deg-degan juga. Saya kan orang pendatang, maksudnya di sini. Nanti saya sholat subuh saya nggak pakai kunut, ini bahaya enggak ini? Alhamdulillah lancar, nggak ada yang protes. Jadi subuhan saya hari Ahad itu di musola Pendopo Pemalang, imam subuhan tanpa kunut. Saya selesai salam, nggak ada yang negur, nggak ada yang subhanallah, nggak ada. Alhamdulillah, berarti aman ini. Saya deg-degan di sana itu kan basicnya itu ya. Jadi saya juga menghargai situ. Tetapi dari sekian banyak, jadi ada ya ini ya mungkin segitu ya luas kan musola. Yang di luar itu juga ada. Jadi pemadam kebakaran itu apa? Air itu dibuat disetting untuk wudhu. Karena banyak pengantar. Kan ada 10 bis, 10 kalau tidak salah 45 satu bisnya itu. 40. Karena ada laporannya. Saya mengikuti upacara laporannya. 45 dikalikan 10, 450. Anggap separohnya yang sholat 200 aja. Ini musola itu 200 orang di pinggir-pinggir situ. Padat loh. Ini sudah adzan, udah manjing. Kok nggak ada yang ke musola gitu ya, antri wudhu sudah. Tapi saf satu itu kosong. Uyak-uyak kan di dekat situ. Lah kenapa kok saf satu kok nggak ada yang dekat? Saya juga nunggu, maksudnya orang situ segera ada yang mimpin imam, kemudian sholat subuh. Kok nggak ada?
Saya juga deg-degan juga ya, alhamdulillah. Mau tidak mau, disitulah laki-laki ya harus bisa menjadi imam. Meskipun bacaannya kulhu sama anas palak juga harus bisa ya, harus berani. Kalau enggak bayangkan sekitar 200 orang sholat subuhnya sendiri-sendiri. Ya, nah, makanya harus ada. Jadi pengantar itu kan satu jamaah ya. Di sini kan ada yang haji ya, Pak. Itu satu jamaah, satu calon jamaah haji itu satu pengantar. Saya termasuk yang mengantar, bapak mertua itu sudah sepuh ya, termasuknya kategori lansia. Jadi diistimewakan kalau yang lansia itu. Dianggap VIP ya. Pokoknya dimanja ya. Alhamdulillah. Bapak mertua itu sakitan. Begitu kemarin mau pengumuman, kan pernah kan pengumuman haji itu dibatasi usia tahun kemarin. Wah, sudah sedih banget itu. Jadi agak stres juga itu. Karena batas usianya melebihi. Tahun ini diperbolehkan, senang banget. Detik-detik terakhir itu kan harus ada vaksin dan lain-lain, dia deg-degan kan karena jantung. Tapi sampai mau berangkat sampai di Hudan itu senang, kelihatan sumringah banget. Oh, ternyata memang luar biasa itu. Ada budaya dari tempat saya, istri saya itu satu kampung, Bu, 3 bis, 5 bis ya. Tapi yang satu RT itu ada satu RW itu ada 3 bis, 8 calon jamaah haji, semuanya ada 5 bis ya, tapi beda RW. Satu kampung itu 3 bis itu nganter ke Hudan. Wah, luar biasa itu. Jadi begitu, padahal sudah pamitan di rumah, sudah pamitan di masjid, sudah pamitan di pendopo, kemudian sampai ke Hudan pamitan, masih dikejar juga minta salaman. Saking pengen didoakan calon yang mau ke Mekah. Luar biasa itu. Wah, ini di kampung saya yang di Kuningan saja enggak sebegitu hebohnya mau ke orang yang nganter naik haji. Ya. Ya, memang membuat perekonomian di Hudan kemarin lumayan ya. Jadi depan-depannya juga yang jualan jadi laris ya. Hadirin rahimakumullah. Ini perlu ada catatan bahwa dalam memohon kepada Allah pun ada etikanya. Ada etika ketika kita memohon pertolongan kepada Allah. Lalu ada pertanyaan yang iseng. Bagaimana kalau kita membuat status yang isinya itu meminta pertolongan kepada Allah? Meminta pertolongan. Ya Allah, kuatkan, berikan kesabaran kepadaku. Ditulis di status. Maksud status itu WA, Bu, Bapak Ibu. Apa di Instagram, apa di apa tuh, WA itu WhatsApp, IG. Misalkan, ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik, itu dalam bikin status di WA itu ya. Lu bagaimana itu? Boleh enggak? Ya boleh, enggak ada yang melarang. Cuma kalau bagusnya berdoa ya berdoa, bukan lewat status, tapi setelah sholat atau dengan sholat itu sendiri memohon kepada Allah. Adapun membuat status yang isinya permohonan kepada Allah itu adalah syariat aja. Jadi siapa tahu itu menginspirasi orang lain. Orang lain jadi ingat, oh iya ya, kita itu perlu doa kepada Allah. Tapi jangan sampai kita bikin status isinya doa, gak ada yang respon. Ada yang respon malah nyelekit. Gaya kamu berdoa ke lewat WA misalnya gitu ya. Misalnya itu ya. Abaikan aja. Meskipun sebenarnya ada yang menganggap dulu itu kan pada zaman Rasul, orang-orang di sana, orang-orang kafir, termasuk pada zaman Nabi Ibrahim, menyembah patung. Padahal patung itu mereka oleh orang-orang sendiri yang bikin. Ada yang katakannya dari tepung, ada yang dari bebatuan dan lain-lain. Itu mereka sembah, puja-puji. Ketika patung itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, sampai-sampai Namrud dan bala tentaranya itu nesu, murka. Kok berani-beraninya Tuhan kami itu kamu hancurkan? Nah, kan dibalik sama Ibrahim. Lah kenapa kok kamu nggak minta pertolongan kepada Tuhanmu? Lah kamu itu gimana Ibrahim? Itu kan Tuhan kami itu kan batu.
nggak bisa melawan. Gene nyadar jelas-jelas bahwa patung itu nggak bisa memberikan pertolongan, malah dimintai tolong. Dibalik. Jadi memang zaman dulu sudah ada ini. Lalu hubungannya dengan yang WA tadi bagaimana? Itu nggak apa-apa, silakan aja berdoa di WA, tapi kita berdoanya kepada Allah. Kalaupun mau status ya status aja. Kalaupun enggak pun nggak apa-apa. Mau kita itu doanya kepada Allah ya, bukan di status. Kalau misalkan kita bikin status isinya doa, itu yang baca bukan Allah, tapi orang yang ada dalam kontak telepon kita. Loh kok iso? Emangnya Nabi Allah SWT punya WA? Kan nggak punya WA kan? Ya, ada yang iseng gitu ya. Kamu tuh berdoa lewat WA, lewat Instagram. Emangnya Allah punya HP, punya apa tuh akun? Nah, itu apalagi punya kuota ya. Punya HP tapi kalau nggak punya kuota juga nggak bisa WA-an. Jadi ada yang namanya itu membuat status yang berstatus ya, status yang luar biasa itu adalah status yang bisa menginspirasi orang yang membacanya. Di antaranya yaitu kalimat-kalimat bagus, kalimat-kalimat yang memberi motivasi itu bagus dibaca. Tetapi itu bukan tujuan, melainkan sarana. Sarana kita menyebarkan dakwah ajaran Islam kepada setidaknya para pembaca status kita. Bapak Ibu misalnya punya HP, kemudian ada WA. Misalnya dalam kontak di HP itu ada 1000 orang. Paling kan yang baca hanya sekitar 100-an atau 200 orang. Dari 100 orang yang baca itu belum tentu membuat balasan, membalas apa yang kita tulis. Nah, tapi kalau dengan Allah tanpa membuat status itu pun minta kepada Allah, itu Allah akan kasih. Apalagi melalui sholat. Semakin dia itu memohon kepada Allah lewat sholatnya sungguh-sungguh, berulang-ulang, maka akan semakin besar peluang Allah akan kabulkan permohonan kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ingat ya, mintanya kepada Allah dengan penuh kesabaran. Maksudnya apa? Minta kepada Allah itu tidak langsung ujuk-ujuk langsung dikasih. Di sini, misalnya ya dari ujung sini sampai ujung sana ke sini itu kan ada yang sudah pernah naik haji ya. Naik haji itu bukan semata-mata doanya yang sudah naik haji. Tetapi apa? Dulu juga orang gitu mendoakan supaya orang lain pun bisa ke Baitullah. Termasuk kita ini bisa thalabul ilmi, bisa sholat dengan nyaman. Itu adalah doanya orang-orang dulu, para pejuang. Kalau dalam kemisan itu Mbah Buyut kita itu ya, sesepuh kita itu yang mendoakan supaya orang kampung Glondong yang tinggal di Glondong itu engkau berikan rahmat. Ya di antaranya ini kita itu yang hidup setelah sesepuh kita didoakan oleh orang dulu. Maksudnya apa? Doanya itu nggak langsung dikabulkan pada waktu itu, tapi sekarang ini dikabulkan. Makanya jangan pelit untuk berdoa yang terbaik untuk anak cucu kita. Jangan mendoakan yang jelek untuk anak keturunan kita. Mintalah yang terbaik sebaik-baiknya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Perkara Allah kabulkannya sekarang atau ditunda itu haknya Allah. Minta aja kepada Allah, panjatkan doa kepada Allah. Bapak Ibu itu kan dalam setiap hari setelah sehabis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setiap habis sholat setidaknya baca itu, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Bapak Ibu kan nggak membayangkan itu kebaikan apa yang didapat ketika baca doa itu. Kan tidak tahu kan? Datangnya Bapak Ibu ke sini itu adalah kebaikan dari Allah. Siapa tahu doa jenengan dikabulkan oleh Allah. Yang biasanya nggak ke masjid, ke masjid. Ternyata di masjid ada yang ceramah misalnya, ceramahnya pas dengan apa yang dia butuhkan. Padahal biasanya nggak ke masjid. Begitunya ke masjid,
ketemu ikut pengajian, isinya itu pas banget dengan apa yang dibutuhkan. Itu bisa jadi. Jadi doanya yang kita panjatkan kepada Allah itu belum tentu langsung blok gitu ya. Begitu minta pagi siangnya dikabulkan, belum tentu juga. Haknya Allah untuk menentukan kapan waktunya doa-doa kita itu dikabulkan. Tetapi tugas kita adalah yakin Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Sudah ada 4 menit untuk dialog tanya jawab. Saya membaca dari surat Al-Baqarah ayat 45 ya. Silakan bertanya. Kalau tidak cukupkan. Dari mulai sisi kiri, sisi utara, sisi tengah, depan saya, atau sisi kanan, sisi selatan. Silakan. Gih. Ya. Jadi menurut yang pernah saya baca di hadis atau di fikih, sebenarnya itu ada sholat qobliyah sebelum sholat isya dengan takbir, tapi mungkin itu tidak dikeluarkan gitu. Ya. Nah, penjelasannya Pak. Terima kasih. Mau diulangi lagi? Tidak ya. Diulang ya. Biar yang lain dengar. Salat qobliyah isya. Intinya yang ditanyakan adalah sholat sunat sebelum sholat isya. Ya. Nah sementara ini kan ada yang mengatakan demikian. Nah saya baca di hadis itu sebenarnya itu ada, tapi tidak dikeluarkan gitu. Maksudnya penjelasannya Pak, apakah boleh dilaksanakan atau bagaimana gitu? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Apakah ada dasar untuk sholat qobliyah sebelum maghrib dan sholat qobliyah sebelum isya? Termasuk sebelum asar? Ada. Hanya saja nanti statusnya itu berbeda. Tetapi itu semuanya kuat, bisa jadikan dasar untuk melakukan. Ada orang yang dia itu tidak sreg qobliyah isya, ya tidak apa-apa. Tapi diingatkan dalam beberapa hadis itu tentang sholat qobliyah isya, diantaranya adalah bagi yang mau, faman syaa, liman syaa, bagi yang mau. Bagi yang mau melakukan sholat qobliyah isya 2 rakaat silahkan. Bagi yang mau qobliyah 2 rakaat sebelum maghrib silahkan. Sebelum asar 2 rakaat silahkan. Bahkan sebelum asar itu bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Itu silahkan. Hanya saja kalau dikaitkan dengan hadis yang mengenai sholat rawatib yang dikuatkan, yaitu apa? Yang sholat sunnah rawatib yang muakkad ya, yang bukan ghairu muakkad tapi yang muakkad itu 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 4 rakaat sesudahnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum isya. Sebelum subuh, sebelum isya. Sebelum subuh. Itu yang sangat dikuatkan. Perkara yang sholat qobliyah isya dilakukan atau tidak, silahkan liman syaa, bagi yang mau. Bagi yang mau silahkan, bagi yang tidak mau nggak usah nyalahin. Nggak ada dasarnya kok sholat qobliyah isya. Nah itu karena saklek dengan yang 10 atau 12 rakaat rawatib muakkad itu. Padahal kan kalau kita kaji ada dasarnya semua. Gitu ya. Saya kalau ngisi di masjid Mustaqim di Kritenan itu tidak ada, bukan tidak ada. Itu begitu azan selesai langsung qomat. Oh berarti di sini diajarkannya untuk qobliyah isya itu bukan muakkad. Jadi saya hargai itu, ya nggak apa-apa. Awalnya pas awal banget di tahun berapa itu, tahun 2010 pada 2011 awal saya ngisi di sana, begitu azan selesai, azan isya saya qobliyah. Oh ternyata orang lain kok nggak pada sholat. Oh mereka membiasakan tidak ada sholat qobliyah isya. Jadi setelah azan isya langsung
qomat, kemudian sholat isya. Ya, begitu ya. Semuanya ada dasarnya. Jadi silahkan kalau ada yang mau sholat qobliyah isya silahkan, kalaupun tidak apa-apa. Kalau saya mending lakukan ya, karena waktunya sama kan. Kalau sempat. Cukup ya. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.